Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertaimu. Amin. Sahabat rohani yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Saroha dimanapun berada, nats renungan kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kedua. Kami selalu mengucapkan syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doaku. Demikian bunyinya. Mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan orang-orang baik. Suatu ketika di malam hari, seorang Kristen pengikut Kristus melintasi sebuah jalan. Di pinggir jalan dia melihat seorang lelaki tua renta sedang duduk dengan sebuah goni plastik berisi banyak botol minuman mineral dan barang-barang bekas. Rupanya si lelaki tua adalah seorang pemulung. Tetapi ada yang aneh dari bapak yang tua ini. Dia berwajah murung, sepertinya juga sedang mencari apa yang dapat dimakan dari dalam goni yang dia bawa. Si orang Kristen memperhatikan bapak tua renta itu. Beberapa kali si Kristen itu bolak-balik memutar motornya sekedar melihat apa yang sedang dilakukan oleh si bapak tua ini. Si Kristen kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Bapak tua renta ini bukanlah pengemis. Dia hanyalah seorang yang sedang mencari barang-barang bekas untuk dijual dan hasilnya berupa uang nantinya boleh menyambung hidupnya. Didorong oleh belas kasihan, si Kristen kemudian pergi ke warung nasi uduk. Dia merogoh kantongnya yang hanya berisi 2 lembar uang pecahan Rp50.000. Lalu dia ambil selembar buat beli nasi dan lauknya, disertai dengan sebotol air mineral. Si Kristen membeli nasi dan minuman dengan uang 50.000, sementara harga yang dibelanjakannya buat nasi dan air mineral hanyalah Rp20.000 dan masih sisa Rp30.000 lagi. Si Kristen kembali ke tempat di mana bapak tua renta itu duduk termenung. Kemudian si Kristen ini tanpa basa-basi memberi nasi yang dibelinya kepada si bapak tua renta dan uang kelebihan belanjanya yang Rp30.000 lagi. Ternyata benar, si bapak tua memang sedang kelaparan dan lagi tubuhnya yang kurus kering dengan jenggot dan rambut yang sudah tidak terurus. Pemberian kecil itu ternyata adalah berkah yang luar biasa dari Tuhan kepada si bapak tua. Kemudian dengan suara yang bergetar, dengan lembut dia berkata, berdoa alhamdulillah, ya syukurillah. Yang artinya kira-kira syukur padamu ya Allah buat rahmat-Mu hari ini. Sahabat rohani, Saroha di dalam nama Yesus Kristus, memang kita sangat patut bersyukur kepada Tuhan atas orang-orang baik yang peduli dan solidaritas terhadap sesama yang kesulitan. Dan kita juga sebagai si Kristen patut memiliki perilaku murah hati dan senang memberi bantuan sekecil apapun.
asal itu berguna meringankan beban saudara-saudara kita sesama kita, walaupun sesungguhnya kita membantu dari kekurangan kita. Disitulah kita dapat melihat betapa indahnya arti daripada sebuah berbagi. Betapa Tuhan Yesus akan dipuji dan dipuja ketika orang-orang Kristen menunjukkan sikap kasih solidaritasnya kepada semua orang tanpa memandang kelas, ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Bersyukur dan berdoa kepada Tuhan atas masih hadirnya orang-orang baik, dan orang baik itu adalah pengikut Kristus. Itulah yang dikatakan dan disaksikan oleh Paulus dalam surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 ini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan mengingat kamu dalam doa kami. Berita Injil yang diterima oleh orang-orang Tesalonika telah mengubah hidup mereka. Firman Tuhan yang mereka dengar dan terima secara luar biasa bekerja dalam hati dan hidup orang-orang Tesalonika itu. Mereka berubah menjadi baru dan menjadi orang-orang percaya. Demi semakin memberitanya berita Injil keselamatan, jemaat Tesalonika terdorong untuk mengumpulkan dana untuk kemudian diberikan kepada Paulus, yang akan dipakai oleh Paulus untuk membantu orang-orang Kristen yang ketika itu menjadi orang-orang miskin, terlantar, diusir dari sanak saudara, dan bahkan dikeluarkan dari pekerjaan. Jemaat Kristen ketika itu menjadi terlantar bukan karena mereka malas, bukan karena mereka jahat, tetapi karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Iman orang-orang Tesalonika sungguh berbuah dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan-perbuatan baik orang Tesalonika juga mengangkat pujian dari semua orang yang mendapat bantuan itu atas nama Paulus. Perbuatan baik akan mendatangkan rasa syukur dan mendatangkan doa-doa yang banyak yang dinaikkan kepada Tuhan, yang di dalam namanya kita orang-orang yang berbuat baik akan selalu disebut. Barangkali inilah makna yang diajarkan oleh Salomo dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sahabat rohani, betapa indahnya ketika kita berbuat baik dan semakin rajin berbuat baik, maka nama Tuhan Yesus kita semakin dimuliakan, semakin diagungkan. Lewat buah iman kita dalam perbuatan, ternyata berita Injil boleh semakin menggema. Berita keselamatan boleh semakin berkumandang. Ternyata perbuatan-perbuatan baik setiap orang Kristen, sekecil apapun itu, akan menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Maka marilah kita pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut jalan keselamatan, orang-orang yang sudah menerima berita Injil itu, marilah kita semakin rajin memberi dan semakin rajin senantiasa membantu setiap orang. Karena dengan demikian nama Tuhan kita akan semakin ditinggikan dan akan semakin diagungkan. Amin.